Bab 19. Meminta maaf. Sean segera keluar meninggalkan rumah Rain. Rain tak tinggal diam. Dia berlari mengejar Sean hingga halaman rumah. "Tunggu, Pak. Saya mohon jangan laporkan adik saya ke polisi." Rain mengatupkan kedua telapak tangannya di dada. Dia tak ingin Alan dipenjara seperti ayahnya. Sudah cukup ayahnya yang dipenjara gara-gara dirinya. Dia tak ingin Alan mengalami nasib yang sama. Masa depan Alan bisa hancur jika sampai masuk penjara. "Adikmu sudah keterlaluan. Dia sudah merusak wajah tampanku. Dan aku tak bisa terima ini semua," sahut Sean sambil menunjuk wajahnya sendiri. "Tolong maafkan adik saya. Dia tak tahu apapun tentang apa yang saya lakukan. Saya akan kembali bekerja pada Bapak. Tapi saya mohon, jangan laporkan adik saya ke polisi." Rain terus memohon. Dia tak akan menyerah sebelum Sean memaafkan Alan. "Aku tunggu nanti malam di tempat waktu itu. Jangan sampai tak datang, atau aku akan melaporkan adikmu ke polisi," ancam Sean. Pria itu segera pergi meninggalkan halaman rumah Rain. Rain bingung menanggapi ancaman Sean. Dia kembali masuk ke rumah untuk melihat kondisi Alan. Rain mengambil air dingin untuk mengompres luka Alan. Luka Alan memang hanya sedikit, tak separah Sean karena Alan yang pertama menghajarnya. "Kenapa Mbak mengejarnya tadi? Mbak minta maaf padanya?" tanya Alan geram. Rain mengangguk sambil terus mengompres Alan. Alan berdecak sebal. Demi apapun, dia tak terima kakaknya mengemis minta maaf pada bajingan itu. "Dia tak salah Mbak. Dia yang salah Mbak. Untuk apa Mbak minta maaf?" Alan tak takut dengan ancamannya. "Kita bisa mengadukannya dengan pasal pelecehan. Kata-katanya sudah melecehkan kamu Mbak. Dia bos Mbak di perusahaan yang dulu. Dia orang kaya dan punya kekuasaan Al. Kita tak akan menang melawannya." Rain berusaha memberi pengertian pada Alan. "Tapi dia yang salah Mbak." Alan masih teguh pada pendiriannya. "Dia tak sepenuhnya salah Al. Mbak memang wanita seperti itu," batin Rain. Setelah mengobati Alan, Rain merenung di dalam kamarnya. Dia masih memikirkan syarat dari Sean. Sean selalu menganggapnya bahwa dirinya adalah, dan semua itu bukan tanpa alasan. Rain tak mungkin menerima ajakan Sean untuk menemaninya. Malam ini, cukup malam itu saja. Dia tak mau kembali berbuat dosa. Tapi dia juga tak mungkin tidak datang karena Alan jadi taruhannya. Bagai buah si malakama. Mungkin begitulah nasib Rain. Saat ini, kalau saja ada pilihan ketiga, sayangnya tidak ada. Rain sudah bersiap-siap. Dia akan menemui Sean malam ini. Rain berbohong pada Alan jika dia akan ke rumah Maya karena Maya sakit. Sesampainya di depan pintu kamar hotel, Rain ragu untuk mengetuk. Perasaannya campur aduk. Dia terus meremas ujung blos yang dipakainya. Tubuhnya gemetar karena takut, tapi tak ada pilihan. Dengan terpaksa, dia mengetuk pintu. Di dalam, Sean sudah tak sabar menunggu. Berkali-kali dia melihat jam yang terasa tak mau bergerak. Begitu terdengar suara ketukan, hatinya seketika membuncah. Dengan senyum mengembang, dia berjalan menuju pintu dan segera membukanya. Sean tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat wajah wanita yang ditunggunya berdiri di depan pintu. "Akhirnya kamu datang juga." Dibukanya pintu lebar-lebar dan mempersilakan Rain masuk. Setelah itu, dia kembali mengunci pintu. Tanpa izin, Sean langsung memeluk Rain dari belakang. Entah kenapa melihat Rain langsung memuncak. Sean tak pernah merasakan seperti ini pada wanita lainnya. Baginya ada daya tarik tersendiri dari Rain yang membuatnya tergila-gila pada wanita itu. "Tolong jangan seperti ini, Pak. Jangan salah paham dengan kedatangan saya," ucap Rain sambil berusaha melepaskan pelukan Sean. Antara takut dan risih, keduanya campur aduk. "Apa maksudmu?" Sean melepaskan pelukannya, lalu membalikkan tubuh Rain agar menghadap padanya. Rain menundukkan wajahnya karena takut. Saya datang hanya untuk meminta maaf.
karena perlakuan adik saya tadi siang. Saya tak berniat menemani Anda malam ini. Sit, desis Sean sambil menatap Rain tajam. Rasanya dia seperti sedang dipermainkan. Berapa yang kau mau? Sebutkan saja. Aku akan segera mentransfernya. Sean segera mengambil ponselnya yang ada di atas nakas, lalu kembali mendekati Rain. Rain memejamkan mata. Sakit sekali mendengar ucapan Sean barusan. Sepertinya image seorang sudah melekat di tubuhnya. Sepertinya selama ini Anda salah sangka pada saya. Saya bukan wanita seperti yang Anda pikirkan. Saya memang pernah menjual diri, tapi itu bukan murni kemauan saya. Saya terpaksa saat itu. Saya sangat butuh uang. Sean makin kesal mendengar jawaban Rain. Sejak tadi dia sudah menunggu Rain untuk segera menuntaskan. Tapi kenapa Rain seperti mempersulitnya? Lalu saat ini kau tak butuh uang. Jadi kau tak mau menemaniku. Sean tersenyum sinis. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Malam itu pertama dan terakhir kali saya menjual diri, Pak. Saya tak pernah melakukannya lagi. Saya berani bersumpah. Jika setelah saat itu, saya tak pernah menjual diri lagi. Sian tertegun mendengar pengakuan Rain. Entah yang dikatakannya benar atau tidak, tapi yang pasti dia bahagia. Jika itu benar, dia sangat bahagia jika benar dialah satu-satunya pria yang pernah tubuh indah di hadapannya. Itu. Tapi masih ada ragu di hatinya. Jangan-jangan ini hanya alasan agar malam ini dia tak harus menemaninya. Apa menurutmu aku akan percaya dengan kata-katamu? Sean menolak untuk percaya secepat itu. Saya juga tak butuh Anda mempercayai. Anda percaya atau tidak akan ada yang merubah dalam hidup saya. Saya kesini hanya untuk menyampaikan itu dan meminta maaf atas nama Alan. Saya mohon jangan bawa kasus ini ke polisi. Rain mengiba sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Hanya itu? Rain mengangguk. Maafkan saya, Pak. Jadi tolong, izinkan saya pergi sekarang. Sean tersenyum kecut. Mendengarnya pergi. Pergi sebelum melakukan apapun. Ini gila. Dia bahkan seharian ini terus membayangkan malam indah bersama Rain. Membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Rasanya sungguh tak rela. Jadi, kau ingin pergi sekarang? Bagaimana dengan kamar hotel ini? Aku menyewanya dengan harga yang sangat mahal. Ryan bukan orang bodoh yang tak tahu berapa mahal uang sewa semalam kelas sulit seperti ini. Tapi jika dengan membayar uang kamar dia bisa lepas, kenapa tidak? Saya akan mengganti uang sewa kamar Bapak. Kau pikir berapa harga sewa semalamnya? Bahkan gajimu 1 bulan tidak cukup. Sini, Sean. Tidak masalah, Pak. Uang yang Anda berikan pada saya waktu itu belum sepenuhnya habis. Saya bisa gunakan uang itu untuk membayar kamar hotel. Setelah mengatakan semua itu, Ryan pikir tak ada lagi yang harus dia lakukan di sini. Dia ingin segera pergi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ryan menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, lalu berjalan menuju pintu. Tapi saat tangannya hendak meraih gagang pintu, Sean menahannya. Aku tak menyangka kau lebih memilih membayar sewa hotel yang sangat mahal daripada menemaniku dan mendapat banyak uang. Aku akan membayar berapapun yang kamu mau, Ryan. Berapapun. Tapi layani aku malam ini. Sian sungguh tak rela membiarkan Ryan pergi begitu saja. Ryan menghela napas. Dia tak mengerti pada bosnya itu. Sebegitu tak pentingkah uang baginya, hingga dia rela membayar berapapun hanya untuk wanita malam. Bukankah saya sudah menjelaskan semuanya, Pak? Sekali lagi, saya tekankan. Saya bukan wanita seperti itu. Hari itu saya terpaksa. Dan hari itu, pertama dan terakhir kalinya saya melakukannya. Jadi saya minta dengan sangat. Tolong biarkan saya pergi. Ryan kembali mengatupkan kedua telapak tangannya di dada. Sian, tapi memaksa juga tak mungkin. Aku antar pulang. Tidak perlu. Tulak Ryan. Jangan menolak. Anggap saja sebagai ganti menemaniku malam ini. Baiklah. Sean segera mengambil barang-barangnya dan check out dari hotel.
Saat Ryan ingin membayar tagihan hotel, Sean lebih dulu membayarnya. Tadi sebenarnya dia hanya memancing Ryan saja. Dia tak berniat menyuruh Ryan membayar sewa hotel mereka berdua. Hanya diam selama perjalanan menuju rumah Ryan. Baik Ryan maupun Sean, mereka larut dalam pikiran masing-masing. Setelah beberapa menit, akhirnya mobil yang dikendarai Sean sampai di depan rumah Ryan. Besok pagi, datanglah bekerja. Aku tidak akan melaporkan adikmu ke polisi. Ryan bernapas lega mendengarnya. Terima kasih, Pak. Sahut Ryan senang sambil meraih tangan Sean dan menggenggamnya. Tapi begitu sadar apa yang dia lakukan, segera dia lepaskan tangan bosnya itu. Sekali lagi terima kasih. Besok saya pasti akan datang bekerja, ujar Ryan sambil membuka pintu. Tapi saat dia ingin turun, dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ini, Ryan memberikan obat lebam pada Sean, obat yang sengaja dia beli sebagai permintaan maaf atas perbuatan Alan. Senyum Sean tersungging melihat apa yang Ryan berikan padanya. Tanpa ragu, segera dia terima pemberian dari Sean. Bersambung.